Ketika kecil, saat ia menginginkan sesuatu, ia pasti akan dapatkan dengan kerja keras dan juga kegigihan. Beberapa tahun lalu namanya muncul sebagai salah satu calon wali kota Surabaya. Dan pada saat itu ia malah berdoa dan minta didoakan agar tidak terpilih. Tapi nyatanya dia terpilih dan kini menjabat sebagai wali kota Surabaya. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini dari Gedung Balai Kota Pemerintah Kota Surabaya, lebih tepatnya di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Selamat sore Ibu Risma. Selamat sore. Ibu adalah salah satu pemimpin yang tidak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ketika Ibu kecil itu, Ibu orang yang seperti apa sih dan bagaimana didikan orang tua saat itu? Aku waktu kecil itu suka sakit ya. Orang tua aku tetap mengajarkan disiplin. Kemudian mengajarkan untuk membantu orang lain, menolong orang lain. Terus nakal Maksudnya? ya. Nakal ya, suka ganggu orang gitu. Oh, ganggu Ya, orang seperti usil, apa? Ya usil gitu, pokoknya suka ganggu orang gitu. Suka goda-goda gitu, tapi dari kecil aku juara kelas. Oh ya, meskipun Iya. nakal juara kelas? Iya. Ibu saat itu bekerja sebagai apa dan Bapak sebagai apa? Ibu rumah tangga, cuman waktu itu ibu ngelola ada rumah yatim piatu di dekat rumah. Kalau bapak kerja di PNS. Dan ketika Anda kuliah S1 di bidang arsitektur, S2 pun di bidang arsitektur. Mengapa begitu tertarik di bidang itu? S2 tepatnya di urban management. Aku tertarik itu sebenarnya kepingin jadi dokter gitu. Tapi waktu itu orang tua nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukannya orang tua dulu pengennya anaknya jadi Pengennya dokter? jadi dokter ya. Kalau dokter kan 8 tahun dia. Pada waktu itu bapak sakit, jadi takutnya nanti kalau lama nggak bisa biayai apa gimana kayak gitu. Ada momen dalam hidup Bu Risma saat itu yang membuat Ibu, saya tertarik perencanaan kota, saya pengen atur sebuah kota. Enggak, sebetulnya memang aku tertarik di perencanaan kota karena di situ ada combine antara sosial, antara fisik, kemudian antara pendekatannya harus pendekatan komprehensif, jadi nggak bisa pendekatan cuman fisik saja gitu. Pendekatan komprehensif artinya apa Ibu? Ya nggak bisa kemudian kita merencanakan kota hanya oh ya ini dibangun jalan begitu, dibangun mall begitu. Nah bagaimana dengan masyarakat kecil, itu harus dipikirkan kayak gitu. Impian Anda untuk Surabaya itu seperti apa sih cita-cita idealnya Surabaya? Ya saya ingin Surabaya menjadi kota yang modern, maju, tapi tinggal di Surabaya mereka nyaman, mereka tenang, kemudian tapi mereka bisa berusaha dengan baik gitu. Siapa tokoh idola Anda, Bu Risma? Saya terus terang banyak belajar dari bahkan bukan tokoh, bahkan saya belajar dari tukang sapu ya. Bagaimana itu mereka bisa survive di kondisi itu. Kemudian saya selalu banyak belajar. Setiap orang saya bisa belajar dari orang itu. Karena bagi saya tidak boleh berhenti belajar gitu. Saya dulu orangnya kaku sekali, keras sekali gitu. Jauh lebih keras, kalau orang-orang ngomong Bu Risma itu keras. Oh dulu saya lebih keras lagi gitu. Seperti apa contohnya Bu? Wah keras sekali, kalau sudah marah saya nggak peduli sudah. Maksudnya bukan banting-banting gitu, bukan. Saya lawan itu di depan saya siapapun gitu. Itu lebih keras lagi dulu. Tapi kemudian saya belajar, oh tidak bisa seperti itu. Menyadari itu waktu umur berapa Bu? Aku mahasiswa. Oh dulu Iya. mahasiswa yang kaku? Kaku sekali, aku pernah itu ujian ulangan itu sendiri. Karena aku enggak mau nyontek, enggak mau enggak mau itu enggak mau dikasih bocoran kayak gitu. Jadi aku sendirian. Dan itu sering dulu kayak gitu. Jadi semua teman-temanku lihat dari jendela kayak gitu. Iya kayak gitu, bener.
Kalau udah megang prinsip kayak gitu aku. Wow. Iya. Kalau belajar kepemimpinan dari mana Bu Risma? Iya, saya belajar dari orang-orang aja. Tapi kan nggak semua orang itu bisa belajar kepemimpinan loh. Karena yang menarik dari Bu Risma gini, tadi saya barusan juga berbicara dengan staf Anda. Ketika Bu Risma bilang sampai kepala dinasnya semua tuh ngikutin. Padahal kalau misalnya kita sedang memimpin suatu organisasi dengan banyak sekali stafnya, pasti ada aja yang nakal. Tapi Bu Risma bisa. Apa rahasia Ibu? Ada saatnya saya jadi pimpinan gitu, saya memerintahkan gitu. Ada saatnya saya sebagai teman, ada saatnya saya sebagai ibu, ada saatnya saya sebagai bawahan mereka karena saya harus tanya ke mereka. Kadang kan ada staf saya juga takut gitu ngadep saya. Malah saya godain supaya dia mungkin bayangin nanti gimana gitu. Padahal enggak, setelah itu saya godain gitu. Tapi ada saatnya saya harus marah memang kalau mereka misalkan teledor kayak gitu kan. Terus kan dulu selalu anggapan, oh kalau ada usaha di Surabaya dipersulit aja. Dia tahu orang kaya. Saya ngomong gini, coba sekarang kalau kamu kamu jadi dia. Kamu dipersulit, coba bayangin bagaimana rasanya kamu, saya bilang itu. Dengan adanya mereka maka kemudian kita dapat uang dari pajak, kita bisa bantu orang kecil. Akhirnya berubah. Dan saya juga tetap manusia, saya penuh kekurangan. Saya ngomong, ingetin aku loh kalau aku salah gitu. Tri Risma Harini merupakan alumnus Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ia menyelesaikan strata 1 jurusan Teknik Arsitektur dan strata 2 Manajemen Pembangunan Tata Kota. Prestasi Risma dalam membuat Surabaya menjadi lebih baik dalam perencanaan dan tata kota tampaknya memang telah menjadi spesialisasi. Satunya itu relatif ya perjalanan hidup yang cukup wajar. Tapi begitu mulai S2, kebetulan dia ngambil S2 yang di tempat saya ya, di tempat saya sebagai ketua program studi untuk manajemen pembangunan kota, agak mulai sedikit agak menonjol. Artinya inovasi-inovasi dia coba angkat di dalam tugas-tugasnya ya, di dalam diskusi-diskusi di kelas, kemudian dengan teman-temannya lain. Nah itulah mulai muncul keberanian untuk mengeluarkan ide-ide baru. Tak hanya dianggap piawai mengurus kota, sejak duduk di bangku kuliah, wanita berusia 53 tahun ini juga dikenal berkarakter keras. Ya karena dia gergeten, kapan saya itu bisa membuat yang lebih baik kalau nggak sedikit saya kencengi. Pada Surabaya butuh itu. Orang butuh orang memang ya sedikit keras tapi apa adanya ngomong itu ya ceplos-ceplos lah gitu, tapi selesai ya selesai. Dan ini kadang-kadang nggak mudah diterima semua orang. Meski sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengabdi pada masyarakat Surabaya, kasih sayang Risma pada keluarga tidak terusik. Ia pun bersyukur suami dan kedua anaknya bisa memahami tanggung jawab dirinya. Namun rasa khawatir tetap melanda, terutama saat muncul ancaman ataupun fitnah terhadap keluarga kecilnya tersebut. Dukungan keluarga sejauh ini seperti apa? Apalagi melihat Bu Risma yang sudah menjadi wali kota. Jadi sebenarnya nggak ada terlalu jauh lah bedanya saya jadi wali kota atau dulu saya menjabat kepala Bapeko, kalau kepala dinas kebersihan nggak terlalu jauh bedanya. Oh ya, lalu keluarga maksudnya selama Ibu bekerja, Ibu kan kalau misalnya kerja kayak tadi stafnya bilang, wah Ibu kerja itu dari pagi banget sebelum orang bangun, terus jamnya itu nggak tentu ya. Pokoknya yang jelas Ibu itu nggak pernah pulang kurang dari jam 8. Keluarga nggak ngerongrong tuh Bu? Enggak, mereka udah biasa dari kecil begitu. Oh ya? Iya. Tapi kalau misalnya ini Bu, kan yang saya dengar juga, Ibu itu kan mendapatkan ancaman ya. Ancaman macam-macam sampai kalau nggak salah mau dibunuh segala, betul ya Ibu ya itu? Apa tanggapan keluarga, reaksi keluarga saat itu? Anak-anak saya kebetulan waktu itu kan saya sekolahkan di sekolah yang
pendalaman agamanya lebih gitu ya. Mereka menyampaikan bahwa nggak apa-apa mama, takdir mati atau hidup itu kan bukan kita yang ngatur gitu, dan bukan orang lain yang ngatur, itu kan Tuhan gitu. Jadi mereka nggak masalah, biasa mereka diancam-ancam juga. Mereka juga biasa menerima mereka, ancaman iya. juga. Bentuk Iya. ancaman yang pernah ibu dan keluarga terima apa? Iya, anak saya pernah diancam diculik, anak saya pernah diancam, waktu itu masih kecil-kecil bahkan, pernah diancam mau dibunuh gitu. Ya, tapi kemudian diceritakan sama gurunya bagaimana itu, saya juga nyampaikan nitip gitu. Ya sekarang sudah biasa. Kadang bahkan saya yang takut gitu. Maksudnya gimana Dik? Saya bilang enggak apa-apa Dik, sudahlah mama doa untuk baik-baik untuk aku gitu. Kalau bicara mengenai waktu, tadi kan kayaknya Bu Risma kerja mulu gitu ya. Nggak ada waktu untuk kayak masak bareng keluarga atau untuk rileks gitu lah Bu. Masa orang kerja terus Bu? Kalau masak, kalau lebaran aja, kalau maknya nggak ada. Saya tidak boleh berpihak karena saya adalah pemimpin, saya harus adil. Tapi kan saya melihat kepentingan yang lebih besar lagi supaya tidak ada pertentangan. Asri dan sedap dipandang. Begitulah rupa terkini dari ibu kota provinsi yang terbesar di Pulau Jawa, Surabaya. Ini berarti citra buruknya sekian tahun silam yang identik dengan panas dan gersang mampu ditanggalkan. Kota pahlawan ini pandai bersolek sejak hadirnya aneka taman cantik yang sekaligus berfungsi sebagai penyumbang oksigen ke berbagai penjuru kota. Di antaranya yang menonjol yaitu Taman Bungkul. Saat akhir pekan, beragam aktivitas dilakukan di tempat ini dan membuat warga saling berinteraksi. Taman juga memancing keceriaan anak-anak dengan mudahnya yang jarang bisa ditemui di kota-kota besar. Adalah sang wali kota, Tri Risma Harini, penggagas di baliknya. Tidak setengah-setengah, Risma yang didaulat menjadi Surabaya 1 pada 28 Desember 2010 bahkan turun langsung menata kota termasuk menjaga kebersihan. Tak heran jika jerih upayanya telah berbuah puluhan penghargaan bagi kota Surabaya. Kemampuan dia memahami rencana kota, kemudian didukung dengan pengetahuan dia sebagai seorang arsitek atau seorang perencana, kemudian juga dia mengenal setiap langkah atau jengkal wilayah Surabaya. Nah, yang menarik adalah satu, kalau saya melihat adalah ada satu komitmennya, sikap kerasnya. Dan rata-rata kota-kota kita bisa maju, bisa berkembang karena memang karakter pemimpinnya. Risma juga berhasil menggulirkan program pendidikan gratis mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tahun 2012, kue anggaran belanja untuk pendidikan sebesar 30% diperjuangkan oleh wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur ini. Selang setahun, 36% dari APBD senilai 5,4 triliun rupiah berhasil dimanfaatkan untuk peningkatan mutu dan sarana pendidikan di Surabaya. Toh sepak terjang Risma tak selamanya berjalan mulus. Sejumlah kebijakan dengan target menjadikan Surabaya sebagai kota layak huni kerap menemui tentangan. Berikutnya yang cukup menuai gejolak terkait penanganan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Situasi memanas saat sejumlah hewan langka ditemukan mati dalam keadaan tak wajar. Kasus tersebut sontak melibatkan pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab kematian hewan-hewan tersebut. Kebun binatang ini pun sempat dicap sebagai yang terburuk oleh harian berita asing Daily Mail. Kini suasana telah mereda. Risma maupun pengelola KBS berjalan seiring guna solusi terbaik. Kesimpulan lebih lanjut, kami selalu mengirim organ-organ terkait ke Fakultas Kedokteran Hewan UNER untuk lebih memastikan penyebab
kematian. Kemudian untuk yang dinilai tidak wajar, kemarin kami sudah koordinasikan dengan teman-teman dari Polrestabes Surabaya. Yang masih menjadi pekerjaan rumah besar Risma adalah penutupan lokalisasi prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, Doli. Risma menaruh perhatian cukup besar pada langkah pembenahannya lantaran mencium aksi penindasan kaum perempuan dan anak-anak. Risma pun berencana mengubah dan merevitalisasi sejumlah lahan prostitusi serta mengerahkan para pekerja yang terlibat untuk dapat diberdayakan dengan keahlian dan keterampilan masing-masing. Segala kinerja Risma selama lebih dari 3 tahun memang cukup diapresiasi oleh berbagai kalangan, namun tak urung kritikan pun hadir. Dari birokrasi itu sendiri tentunya harus seiring dan sejalan di dalam hal pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, di seluruh SKPD. Karena memang pelayanan terhadap masyarakat itu memang masih ada kekurangan sana-sini terkait dengan persoalan pelayanan satu atap. Itu pun belum bisa dikatakan sepenuhnya satu atap, tetapi masih banyak meja-meja yang dilalui. Itu ya, sedalam itu karena sudah turun-temurun. Iya. Dan ketika Anda menjadi wali kota Surabaya, kan kota ini banyak menerima penghargaan, baik kota ini maupun Bu Risma. Tapi salah satunya yang Anda sasar adalah pembenahan taman kota dan juga pedestrian. Kenapa itu begitu penting? Sebetulnya taman kota itu dulu mimpinya adalah di mana berkumpul antara si kaya dan si miskin. Kalau taman itu bagus, maka si kaya pun tidak malu untuk dia datang. Kemudian si miskin pun senang karena dia bayar, gitu kan. Kemudian yang kecil pun bisa bermain, yang tua pun bisa olahraga, yang remaja pun bisa pacaran gitu ya. Jadi apa namanya, itu mimpinya seperti itu gitu. Mengapa penting semua orang dari berbagai tingkatan ini ada di situ tumplek ruwak? Kalau kemudian masyarakat bisa ketemu di situ, maka kemudian tidak ada lagi kesenjangan. Dan kota ini menjadi aman karena tidak ada pertengkaran, kemudian tidak ada permusuhan, tidak ada kekerasan, karena semua saling membutuhkan. Sebetulnya yang paling sulit itu kan bagaimana manusianya itu. Warga Surabayanya sendiri bisa memegang peranan penting di kota Surabaya. Kalau ngomong memegang peranan penting bukan berarti dia harus jadi anggota DPR atau apa, bukan. Tapi dia bisa jadi pengusaha, dia bisa jadi pemain sepak bola, dia bisa menjadi penari terkenal gitu. Itu yang pingin saya wujudkan gitu. Makanya saya bina sekolah sepak bola kecil untuk anak kecil-kecil mulai SD sampai SMP. Kemudian kita juga sekarang buat pelatihan nari di kampung-kampung gitu. Kemudian kita buat lapangan mulai futsal, basket, sepak bola, itu di beberapa tempat. Bicara sepak bola, kalau sepak bola kita kan ada Persebaya Surabaya dan juga Persebaya 1927. Nah ini tuh masih ada dualisme. Kalau misalnya menurut Bu Risma, apalagi yang sudah mendukung sekali sekolah-sekolah sepak bola, apa sih solusi terbaik sebetulnya untuk menyatukan dan tentunya semakin memperkuat persepak bolaan di Surabaya? Ya menurut saya yang penting itu kita melihat diri kita gitu ya. Untuk apa sih kalau kemudian kepentingan saya kemudian harus lebih unggul dibandingkan kepentingan orang banyak? Apa sih problemanya itu Bu, dualisme? Aku juga enggak tahu, Mbak. Aku juga enggak tahu. Tapi bagi saya adalah bagaimana terutama untuk grassroots ini enggak ada pertentangan. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi saya tidak boleh berpihak karena saya adalah pemimpin di luar negeri sana. Orang semua sudah ngomong prestasi terus. Nah kemudian kalau kita hanya berantem, kemudian kalau kita hanya bertikai, terus kapan kita bisa menang dengan bangsa-bangsa lain? Tadi sudah bicara sepak bola, sekarang kita bicara mengenai infrastruktur. Anda menolak mentah-mentah ketika muncul wacana membangun tol dalam kota.
Kemudian Anda memutuskan bahwa saya tidak mau tol dalam kota, yang saya mau adalah pengembangan frontage road, kemudian Middle East Ring Road. Kenapa Bu Risma? Jadi kalau pembangunan kota itu merencanakan di sini ada development, maka dia butuh infrastruktur. Nah, di Surabaya pengembangan development itu sudah ke timur dan barat. Nah, kemudian kalau itu kemudian poros itu dibuat ke tengah lagi, maka kemudian yang timur ini akan mati. Orang akan tidak mau investasi ke timur dan barat. Akhirnya ke semua konsentrasi di pusat, dan itu masalahnya tuh kan bukan hanya jalan dibutuhkan kendaraan itu. Dia butuh tempat parkir, itu kalau ngomong ya. Bukan lagi nanti kalau dilihat betapa kualitas udara itu jadi jelek di tengah itu. Nah, kemudian yang ketiga juga teori untuk transportasi dalam kota, itu orang harus secepatnya nyampe ke tempat tujuan. Kalau kemudian dia lama, warga itu rugi. Kenapa? Karena dia mengeluarkan kos ekstra untuk biaya transport itu. Itu taruhlah macet. Kemudian yang ketiga masalahnya, kalau saya bisa bangun nggak bayar, kenapa harus bayar? Kalau bisa bangun nggak bayar, kenapa harus bayar? Ya kenapa harus saya membebani masyarakat? Kalau saya bisa membangun, masyarakat tidak perlu bayar. Kalau saya membangun tol, itu yang bisa lewat itu kan yang bisa bayar. Bagaimana dengan masyarakat saya yang tidak bisa bayar? Yang keempat, faktor lingkungan. Karena apa? Yang pertama, kualitas udara. Saya harus jaga kondisi kesehatan warga Surabaya. Karena kalau kesehatan mereka menurun, mereka tidak produktif lagi. Nah, begitu kita ngomong tol, maka konstruksinya itu masif. Akhirnya akses untuk saluran, itu jadi sulit gitu. Papan reklame, Ibu juga adalah salah satu orang yang nggak mau kota Surabaya dibanjiri papan reklame. Sampai ada orang-orang yang nggak senang sama Ibu. Mungkin mereka merasa dirugikan, sampai akhirnya mereka mengatakan kita makzulkan saja ini si Tri Risma. Tanggapan Anda mengenai papan reklame dan pemakzulan ini? Sebetulnya saat itu saya melihat bahwa ada kos yang selama ini diterima seseorang itu dari reklame gitu kan. Nah, saya kepingin sebenarnya kos yang diterima seseorang itu ya kembalikan ke pemerintah kota kayak gitu kan. Dengan demikian saya bisa bangun gitu. Maksud saya begitu. Kemudian yang kedua masalah wajah kota gitu, wajah kota. Kalau itu diatur rapi, reklame itu bisa jadi indah sebetulnya. Kalau kita bisa kompromi gitu, maksudnya kompromi untuk menata kota. Saya yakin itu bisa menjadi sesuatu yang indah. Bentuk gitu. komprominya seperti apa? Bentuk misalkan desain, misalkan kemudian penataannya gitu. Itu bisa jadi hiasan kota. Nggak kebayang Bu, modelnya kayak apa? Ya, misalnya. Ya belum, nanti suatu saat lah. Cuman aku belum sempet itu bikin itu ya. Maksudnya belum konsentrasi di situ gitu loh. Masih konsentrasi di SDM saja, di manusianya gitu. Pendidikan. Biaya pendidikan yang diambil dari APBD ya di Surabaya ini 35%, itu tinggi dibandingkan ibu kota Jakarta yang paling tidak lebih dari 30%, antara 25 atau 29 begitu. Dana ini Ibu gunakan untuk apa? Jadi kita memberikan sekolah untuk biaya pendidikan untuk anak mulai TK, PAUD ya sampai dengan SMA. Saya berharap sebetulnya mereka terutama yang swasta, kalau negeri sudah, kalau mereka mendapatkan Bobda ini, mereka tidak perlu memungut lagi gitu ke siswa gitu. Dan kita akan berikan bantuan kalau mereka, misalkan swasta juga butuh gedung. Yang kedua adalah untuk aksesibilitas. Jadi aksesibilitas pendidikan. Jadi contohnya misalkan kita berikan fasilitasi 5% untuk anak miskin untuk dia dapat sekolah di sekolah negeri, bukan dia diterimanya, tapi kita bisa fasilitasi di situ mulai seragam, buku, tas, sepatu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk kualitas pendidikan, karena saya berharap anak-anak Surabaya dia mendapatkan fasilitas dan akses pendidikan setara dengan anak-anak di luar negeri. Contohnya ya kursi, meja kursi, kemudian akses
laboratorium dan sebagainya. Kemudian juga gedung-gedungnya kan kita rehab total kan gedung-gedungnya. Kemudian tahun ini kita memberikan pelatihan guru ke kota Busan di Korea. Itu 60 guru. Kita kirim selama 1 bulan mereka belajar di sana. Menurut saya mereka orang-orang yang sangat tertindas. Saya tidak mau cerita di sini nanti ada yang marah gitu kan. Ada yang marah Ya maksudnya? ada yang marah gitu. Siapa? Bagaimana tertindasnya itu. Bicara mengenai lokalisasi, di masa pemerintahannya Bu Risma ini ada 12 eks lokalisasi yang nantinya akan dirubah gitu ya menjadi taman kanak-kanak bahkan atau ada hubungannya dengan taman kanak-kanak. Lalu ada juga nih yang bertanya Bu Risma, apa yang akan terjadi pada para pekerja seks komersial yang selama ini ya kemampuannya hanya di situ, dia mencari makan di situ. Tanggapan Anda? Menurut saya mereka orang-orang yang sangat tertindas. Saya tidak mau cerita di sini nanti ada yang marah gitu kan. Ada yang marah Ya maksudnya? ada yang marah gitu. Siapa? Bagaimana tertindasnya itu. Kalau saya nutup sebenarnya bukan hanya itu latar belakangnya. Tapi juga bagaimana saya bisa memberikan kesempatan kedua untuk orang-orang yang mungkin selama ini ya saya nggak ada pilihan lain gitu kan. Yang kedua saya ingin menyelamatkan anak-anak karena anak-anak di situ juga berat sama dengan anak-anak lain. Saya tidak ingin bahwa ya kalau orang tuanya seperti ini ya saya akan jadi seperti itu. Tidak, saya siapa tahu anak-anak di sekitar situ nanti ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur. Itu cita-cita saya boleh kan? Tapi kesempatan itu harus diberikan gitu. Awalnya ngapain sih susah amat gitu kan? Mending ngambil yang lain gitu Itu kan? kan bisnis hitam, Bu, Iya. ancamannya banyak, mafianya banyak di situ, premannya banyak. Kok Ibu berani sih? Sama seperti yang lain dulu PKL juga gitu kan. Waktu awal waduh gitu kan. Tapi sekarang PKL itu banyak yang minta ke saya, Bu Risma kapan saya ditempatkan gitu kan. Lalu PSK ini diapakan Ibu? Ya mereka bisa berusaha. Ini kan ada contoh yang satu lokalisasi ini yang sudah kita tutup. Nah, para PSK sekarang luar biasa mereka di situ. Gitu. Bekerja sebagai? Ya, bekerja sebagai pengusaha sekarang. Oh ya, usaha Iya. apa Bu? Usaha macam-macam, ada batik, ada membuat keset, ada membuat kue. Kemarin saya ajak pameran ke Malang itu jatah untuk 3 hari pameran itu habis sehari. Ngambil lagi mereka pulang ke Surabaya. Saya juga nggak ngerti kenapa nggak bawa banyak gitu mungkin. Habis lagi sehari balik, jadi selama 3 hari itu pulang balik gitu. Itu karunianya Tuhan itu. Jadi mereka sudah benar-benar itu dan Tuhan pasti akan memberikan jalan kayak gitu. Bicara mengenai Tuhan, nggak jauh-jauh dari doa. Ketika Anda tiba-tiba dicalonkan gitu menjadi wali kota Surabaya, bertarung dengan yang lain begitu ya. Anda kalau tidak salah itu minta doa dari Kiai, semoga saya tidak terpilih, betul? Iya, betul. Kenapa Bu Risma? Loh ini bukan pekerjaan mudah jadi wali kota. Iya toh? Jadi ketua RT aja susah. Jadi ketua RT susah? Apalagi jadi wali kota. Ya susah lah. Kalau saya terpilih saya udah bayangin itu. Pasti kemudian saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pasti kemudian saya tidak bisa makan dengan enak. Bukan hanya waktu loh, waktu sih dari dulu saya udah itu. Kemudian tekanan itu pasti banyak gitu kan. Banyak orang yang juga nggak suka dengan saya kayak gitu kan. Bentuk tekanannya seperti apa? Kalau makanya saya tidak mau minta. Kalau memang itu ditunjuk oleh Tuhan, pasti Tuhan bantu saya dong. Gitu, ya kan? Memang ya seringkali masalah apapun gitu. Ya gimana ini? Kok ini gimana jalan keluarnya? Tapi tiba-tiba kemudian oh ya ada solusi. Ada orang yang bantu saya. Selalu ada? Selalu ada begitu. Ketika Ibu menjadi wali kota perempuan pertama di Surabaya,
Tri Risma hari ini keluar sebagai wali kota Surabaya. Apa yang Ibu rasakan saat itu? Nggak ada tuh, sedih malah saya. Sedih? Ya sedih lah, sudah tahu ini PR besar di depan saya kan. Selama ini kan jarang sekali orang menyentuh tentang manusia gitu. Padahal saya justru berpikir bahwa tidak bisa kota ini hanya dibangun fisiknya saja, kemudian manusianya tidak dibangun. Itu tidak mungkin, itu bayangan saya, PR saya besar. Dan memang iya besar sekali, berat sekali. Antara manusia dan pembangunan mana yang lebih prioritas? Menurut saya harus seimbang. Tidak bisa tidak bisa satu lebih unggul dibandingkan yang lain. Karena pasti juga itu terkait, contohnya misalkan kalau dia banjir terus kan, dia tidak bisa bekerja, dia harus membersihkan rumah, dia kemudian ada mebelnya yang rusak, dia harus beli lagi, gitu yang baru kan dia nggak bisa nabung akhirnya. Seperti itu nggak bisa, jadi harus dua-duanya jalan. Anda juga merupakan pejabat yang katanya jarang baca koran, betul itu Ibu? Iya. Kenapa Ibu? Bukannya kalau misalnya sebagai pejabat kan baca koran, oh jadi tahu problemanya tuh ini gitu. Informasi itu kan nggak hanya dari koran. Saya terus terang itu dulu awalnya kan banyak berita jelek tentang saya gitu kan, tentang aku kan itu jadi nggambat gitu kan, kemudian aku jadi ya bad mood lah kalau kan, terus itu mempengaruhi di dalam keputusanku kan, aku takut terus aku jadi memutuskan itu dari sisi emosional. Informasi itu biasanya aku dapat dari stafku gitu, aku kan juga banyak mendengar dari mereka, itu di media begini Bu, di media begini gitu. Anda juga dinobatkan masyarakat sebagai primadona baru. Sudah dengar Ibu? Tapi yang jelas ketika Ibu Tri Risma muncul begitu kabar akan mundur, banyak sekali warga terutama di Surabaya ini yang membela Ibu. Apa perasaan Ibu terutama ketika mendengar belaan mereka? Bagi saya karena itu sudah kewajiban saya, nggak ada yang sesuatu yang aneh gitu ya. Dulu sering waktu orang kan ngelihatnya, oh Bu Risma itu keras begitu kan, gini disiplin atau apalah gitu kan. Marah-marah gitu kan? Marah-marah gitu kan. Tapi banyak setelah aku mau pindah gitu kan, dipindah dulu, itu banyak yang nangis gitu. Jadi itu sering sekali kayak begitu gitu. Oh ternyata enggak begitu gitu marahnya. Jadi habis marah ya sudah selesai. Kadang aku juga lupa gitu. Habis marah gitu tak sapa lagi kayak gitu. Disapanya gini. Kadang malah saya guyoni gini. Terus orang kan tapi lama-lama mereka tahu oh seperti itu ya. Memang kalau salah aku harus negur mereka gitu kan. Banyak sekali, banyak perubahan terutama pembangunannya, juga pertamanannya. Banyak perubahan gitu. Suatu contoh itu ya, Bu Risma itu sering belusukan gitu ya. Belusukan seperti banjir gitu. Malam-malam aja Bu Risma itu melihat banjir, setelah itu ada hal-hal yang harus tersumbat gitu. Bu Risma ikut itu ngambil, itu saya melihat sendiri gitu. Kita ngelihat sini taman-taman ya, jadi lebih hijau gitu. Banyak sih, banyak. Dalam hal kebersihan, dalam hal semua kehijauan, kerindangan, itu banyak. Apa ya, gotong royongnya ini ada kalau semuanya di Surabaya itu untuk Bu Risma. Hubungan Anda sekarang dengan DPRD? Enggak apa-apa, baik kok. Seperti apa? Ya baik, enggak masalah, mereka juga sudah mengerti tahu bagaimana saya. Mereka juga sangat support dan saya juga terima kasih kepada teman-teman di DPR yang selama ini sekarang sudah membantu membangun Surabaya jadi Surabaya seperti ini. Ini bukan hanya karena saya Tri Risma hari ini, tapi juga berkat teman-teman di DPR sana, juga teman-teman di pemerintah kota, juga di warga Surabaya. Enggak ada, saat itu aku juga nggak tahu. Pokoknya semua jalan, mungkin juga Bu Mega nggak tahu sopo itu Risma gitu kan. Oh
Untuk membangun sebuah kota tadi Ibu katakan harus ada kombinasi dan pembangunan yang seiring. Pembangunan infrastruktur secara kota dan juga pembangunan SDM-nya. Kota Surabaya ini tahun 2012 kalau tidak salah dinobatkan sebagai kota dengan partisipasi publik terbaik. Betul Ibu? Apa sih yang Anda lakukan sehingga masyarakat tuh kok kayaknya manut? Nah, kalau kita kemudian tidak membohongi mereka, tidak membohongi warga Surabaya, kemudian kita bekerja sesuai dengan yang diamanahkan kepada kita di pemerintahan itu, masyarakat itu yakin kok saya pasti akan mensupport. Cuma bermodalkan jujur saja? Iya, betul. Jangan sampai kita kemudian membohongi mereka gitu kan. Tapi kalau kita ngomongnya atas nama kekuasaan, jangan pernah ada partisipasi itu muncul. Termasuk salah satunya adalah dengan cara belusuan. Kayak tadi pagi Ibu katanya seperti biasa belusuan, bersihin got dan sebagainya, betul Ibu? Ini belusuan ini karena Ibu memang seneng atau karena Ibu nggak percaya sama bawahan sampai masa kepalanya Bu harus juga turun ngerjain apa yang dikerjain anak buah? Ya itu tadi saya sampaikan, kalau kemudian saya hanya bisa memerintah, saya tidak tahu kondisi di lapangan, saya jadi sewenang-wenang nanti sama mereka. Karena saya tidak tahu betapa sulitnya mereka di bawah gitu. Kalau saya tidak lakukan, nanti suatu saat kan saya akan ditanya. Gitu. Saya terus terang paling takut menerima penghargaan itu. Kenapa? Ya karena kemudian kan saya harus, contohnya misalkan pendidikan, loh anak saya ternyata ada anak Surabaya yang nggak bisa sekolah, malu kan saya. Kemudian yang kedua juga untuk nyemangati teman-teman di pemerintah kota gitu. Kok disuruh kerja terus nggak ada penghargaannya itu. Tapi saya terus terang takut ini bener nggak di bawah ini kan gitu kan. Makanya saya semakin cari gitu kan. Jadi penghargaan itu malah menjadi pecut. Iya. Berarti sebetulnya musuh terbesar Ibu Risma itu adalah diri Ibu Risma sendiri. Iya. Bisa dikatakan demikian? Nggak capek Bu? Tadi saya sampaikan kalau saya nggak minta jabatan ini, masa Tuhan ngasih saya capek? Iya saya nggak ngerasa terpaksa kok. Iya kan orang pasti kan nggak tahu. Pasti kan dikira saya, oh Bu Risma pencitraan gitu. Loh saya dari dulu kayak gitu, saya kepala dinas kebersihan loh. Saya makan di samping tempat sampah biasa. Saya makan seperti yang pasukan kuning makan, 3.000 sebungkus, saya belikan mereka 3.000 sebungkus, saya juga makan itu, saya biasa. Ngapain saya harus jadi orang lain, susah-susah amat, 5 tahun saya jadi orang lain. Anda wali kota loh Bu Risma. Wali kota itu apa? Saya loh kalau mati nggak ada tulisan wali kotanya. Nggak cukup soalnya di nisannya. Wali kota itu apa sih Mbak? Cuman tulisan saya tuh paling takut kalau cuma tanda tangan wali kota Surabaya, tanda tangan takut iki salah apa enggak, ini melanggar hukum apa enggak, itu aja gitu kan. Berarti tapi kalau itu enggak ada, saya bilang itu apa hebatnya wali kota, enggak ada. Tadi pagi Bu Risma belusuan ngangkut sampah. Tapi selama ini Bu Risma juga udah belusuan nih ke KBS, Kebun Binatang Surabaya, yang sebetulnya masalahnya ini sudah mencuat dari tahun 2006. Kalau misalnya dihitung-hitung Bu, dari 2006 hingga 2013 kalau tidak salah ada 1.600 hewan yang sudah mati di situ. Menurut Anda, apa sih problemanya KBS ini sampai dikatakan sama media luar the hell zoo, kebun binatang neraka? Apa menurut pandangan Bu Risma? Aku juga enggak tahu, pokoknya 2011 itu ada yang minta aku akan bangun hotel di situ. Aku enggak mau, udah tak ambil alih gitu. Aku juga enggak tahu. Tak pikir dulu waktu Tuhan itu memberikan amanah aku jadi wali kota Surabaya, kan yang diurusi manusianya gitu kan. Saya enggak tahu ternyata ada binatangnya juga gitu. Sekarang harus ngurusin dong. Sekarang harus ngurusi juga. Tapi ya sudahlah gitu. Jadi kayak gitu aja. Sekarang solusi terakhir apa Bu? Setelah ngobrol sama anak UNER. Kan saya tidak nanti kalau ngomong itu Bu Risma itu ngomong Bu Risma
Nggak ada pengalaman kota itu bisa bikin apa jadi baik. Saya bilang, ya nanti dilihat aja lah. Jangankan itu, waktu dulu aku nanam pohon aja orang ngomong, itu paling proyek, nanti mati gitu kan pohon itu, nanti ditanam lagi. Tapi setelah sekarang enggak, semua diem juga. Berarti nanti KBS akan dikelola oleh BUMD? Iya. Total ya Bu ya? Oke. Awal karir Bu Risma, seorang PNS. Kemudian pas jadi wali kota, ada yang ngusung PDI Perjuangan. Nah, pada saat itu apa yang membuat Bu Risma memutuskan, ya udahlah saya gabung aja sama PDI Perjuangan? Nggak ada, saat itu aku juga nggak tahu. Pokoknya semua jalan, mungkin juga Bu Mega nggak tahu sopo itu Risma gitu kan. Aku juga nggak tahu, mungkin ya memang prosesnya saat itu seperti apa? Nggak tahu aku juga. Aku disuruh jalan, ya sudah aku jalan. Aku bahkan ini mau ngurus rekom di Mega, sama jangan usah diurus-urus lah. Kalau memang Tuhan takdirkan aku jadi wali kota, ya sudah itu turun gitu kan. Bagi aku politik itu ya mensejahterakan warga gitu. Idealnya kan Bu? Ya nggak tahu ya pokoknya begitu gitu kan. Lalu bagaimana Ibu bisa survive? Apalagi perpolitikan Indonesia loh Bu. Ya aku juga nggak tahu gitu kan. Nanti kan Tuhan akan membantu aku gitu gimana caranya. Tri Risma hari ini mulai merambah dunia politik sejak tahun 2010 saat mengajukan diri sebagai wali kota Surabaya. Dengan mengendarai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Risma berhasil mengumpulkan 367.472 suara atau 40,9% dari total pemilih. Ia pun resmi menjadi orang nomor 1 di kota tersebut. Risma diusung oleh partai pimpinan Megawati Soekarno Putri lantaran dinilai memiliki rekam jejak baik. Ya kita merasa bahwa di Surabaya ada sosok yang kemudian punya potensi untuk membangun kota Surabaya, dan Risma tidak akan meninggalkan PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan akan selalu bersama Risma. Belum genap setahun menjabat, beragam friksi muncul menghadang. Di antaranya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya saat itu, Wisnu Wardana, yang bermaksud menurunkan Risma melalui hak angket, tepatnya pada 31 Januari 2011. Sederhana kok, kalau kamu ingin berbuat baik, kamu akan menghadapi tantangan yang sangat keras. Tapi umumnya apabila visi itu baik dan benar, publik akan mendukung seperti Risma, bukan hanya didukung oleh Surabaya, didukung oleh kota-kota lain, didukung oleh nasional. Risma berikut kiprahnya memang merupakan aset besar. Tak heran jika berbagai rintangan terus menerpa wali kota wanita pertama di Surabaya tersebut. Hingga Januari lalu, Risma serta-merta berencana mundur dari kursinya. Namun, niat itu bisa dipadamkan pimpinan partai. Saya bicara langsung dengan Ibu Risma. Sebenarnya tidak ada keinginan dari Ibu Risma untuk kemudian mundur, bahkan kemudian tidak mau mengurus kota Surabaya, atau bahkan tidak mau menyatakan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi sebagai manusia saya bisa pahami bahwa kadangkala secara emosi manusia itu pasti akan ada titik naik dan turunnya. Mungkin pada saat itu Bu Risma merasakan tekanan ataupun merasakan suatu hal yang kemudian membuat dirinya sepertinya harus bekerja lebih keras daripada kemampuannya. Pada saat Presiden tahu bahwa Bu Risma sudah mulai merasa tidak nyaman, apa pada saat itu perbincangan antara Bu Risma dengan Pak SBY? Nggak ada, cuman Bu Risma jangan warga Surabaya masih membutuhkan ibu gitu. Kemudian saya berharap Bu Risma bisa buat Surabaya lebih bagus lagi kayak gitu. Ketika diundang Priyo Budi Santoso bertemu dengan dia, Anda merasa apa? Lebih baik atau lebih apa pada saat itu perasaan Anda? Ya sama lah, ada teman, ada saudara, ada orang lain yang memperhatikan aku, sudah. Bagaimana hubungan Anda dengan Ibu Mega sekarang? Baik, Ibu Mega baik sekali. Pada saat itu komunikasinya apa? Ketika Ibu Mega mengetahui bahwa Anda merasa tidak nyaman?
Ya disampaikan Ibu, sudah Bu Risma enggak usah ngurusi politik. Sudah Bu Risma urusi warga Surabaya. Udah selesai. Kemudian muncul juga, apalagi muncul setelah kabar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta secara resmi dideklarasikan sebagai capres. Nama Anda muncul sebagai cawapres. Tanggapan Anda? Bagi saya jabatan-jabatan seperti itu beda. Kalau saya jadi dosen itu kepingin saya boleh. Tapi kalau jabatan-jabatan seperti itu akan menentukan nasib seseorang. Tapi ketika Anda diminta oleh Megawati Soekarno Putri, misalnya? Diminta, saya pun akan tetap nolak karena kalaupun toh nanti di titik terakhir seperti saya jadi wali kota itu, saya nggak pernah berpikir untuk jadi. Jadi kalaupun toh itu jadi itu benar-benar Tuhan gitu. Saya tidak punya uang, saya jalannya belakangan gitu kan. Tiba-tiba saya jadi itu benar-benar tangan Tuhan gitu. Untuk apa susah-susah kan, jadi wali kota aja susah, apalagi jadi wapres. Jadi wapres. Lebih berat lagi tantangannya. Kalau Anda melihat sosok Jokowi, sama-sama dari PDI Perjuangan, bagaimana Anda melihat Jokowi sebagai capres? Aku terus terang tidak berhak komentar ya, karena untuk apa aku juga menilai orang. Gitu kan, aku sendiri aja masih tidak beres. Baik, kalau misalnya pertanyaan terakhir Bu Risma, cawapres tolak ya, sebisa mungkin ditolak kecuali itu memang dari Tuhan. Bagaimana dengan Jatim 1? Mbak mau nawari apa, jadi apa aja enggak. Ngomongnya berputar kapan. Oke baik, berarti mimpi Bu Risma yang belum tercapai, yang masih Bu Risma ingin dapatkan gitu, itu apa? Enggak ada, saya ingin warga Surabaya lebih sejahtera gitu aja. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Tri Risma hari ini Wali Kota Surabaya. Seperti biasa Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nasional. Kira-kira siapa lagi yang akan kami hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu jam 11 malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan.